Ya, oke Ustaz. Rating. Kalau meloro kok. Meloro kok. Menulur. Oh, gimana? Maka kan alasan masa tuan rumah ya dilatih ini bawa orang iso juga dewi tak cukup nang sana tak cukup nang sana tergantung niatnya. Kalau niatnya untuk supaya tidak ngantuk ya sah-sah saja. Ustaz, maju Ustaz. Yai. Teh juga diwingi. Parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga pada saat ini, detik ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan-kenikmatan, dan perlu kita ulang-ulang lagi saling mengingatkan kenikmatan iman dan Islam. Ini kenikmatan yang sangat besar dan harus kita syukuri. Jangan pernah luput untuk tidak merenungkan kenikmatan-kenikmatan tersebut yang ada pada diri kita. Karena dengan kita merenungkan kenikmatan tersebut, maka kita akan ada kesemangatan, kita akan ada rasa sadar diri bahwa ternyata kenikmatan itulah yang nanti akan menjamin kita dunia, terlebih lagi di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mubarak mengatakan al-isnad minad din, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Isnad, sanad itu termasuk daripada agama. Apabila tidak ada sanad,
maka orang akan berkata sesuai dengan apa yang ingin ia katakan. Makanya sanad ini sangat perlu sekali. Maka kita belajar, baik itu belajar apapun, kalau kita belajar dengan guru, dengan orang yang memiliki sanad, maka kemantapan dalam kita belajar ini akan ada. Maka ketika kita ingin mencari ilmu, kita ingin mengetahui suatu perkara, tanyakan kepada ahlinya dan pastikan bahwa ahlinya memiliki sanad. Dalam arti sanad apa? Dia pun belajar kepada gurunya sampai Rasulullah. Maka insya Allah terjaga yang namanya kemurnian ataupun terjaga dari kelurusan paham-paham, dari paham-paham yang tidak dikehendaki dalam agama. Karena kata Rasulullah, umat ini akan terpecah banyak puluhan, 70-an lebih, yang selamat hanya ahlus sunnah wal jamaah. Dan sanad ini dimiliki oleh ahlus sunnah wal jamaah. Tidak hanya agama itu dipikir-pikir masuk logika, tidak juga hanya seputar hati yang bisa dirasakan, tapi di antara logika, di antara hati yang kita bisa rasakan, agama itu ada sanad, yang mana sanad itu rantai penyandaran. Jadi rantai satu akan tetap panas kalau rantai yang ada di pusatnya itu juga terkena panas. Kalau rantainya di ujung ini dingin, maka berarti di pusatnya juga dingin, karena rantai terhubung. Walaupun rantainya itu rantai yang paling ujung, rantai yang jelek. Nah, kita ini rantai-rantai yang jelek, Pak, yang buruk dibandingkan orang-orang terdahulu. Dibandingkan orang-orang terdahulu. Maka Habib Umar Al-Hafiz mengatakan, ulama Yaman mengatakan, kalau kita mau ngaji lewat YouTube, lewat Facebook yang tidak bertatap muka langsung dengan gurunya, maka itu termasuk juga mendapatkan sanad dengan syarat istiqomah mendengarkan pengajian ataupun kajian tersebut. Nah, ini secara tidak langsung menanggapi dari pertanyaan kalau kita belajar lewat apa? Lewat media, lewat YouTube yang nggak langsung ketemu. Tapi kalau dibandingkan manfaatnya ya jelas berbeda. Suami istri LDR-an, karena ditinggal merantau sama suaminya, cuman bisanya video call. Ada orangnya besar. Dengan yang memang ketemu asli Beda masalah. Alhamdulillah. Walaupun dengan video call itu sudah senang, tapi ketemu lebih senang lagi. Dan ini dulu Udah VC Ustaz. metode seperti itu tuh metode tradisi dari ulama salaf, yang mana nggak akan mengeluarkan ilmunya kalau nggak datang langsung. Maka tapi tetap ulama terkini yang kita juga akui keilmuannya, sebagaimana Habib Umar Al-Hafiz mengatakan, kalaupun belajar lewat YouTube boleh, yang penting istiqomah. Yang bikin rusak belajar di YouTube apa? Perkara ini sama Ustadz A, perkara ini sama Ustadz B. Nah, itu yang bikin rusak pemahaman. Nggak ada konsekuensi ataupun konsistensi terhadap satu ustaz. Kalau ingin zikirnya sama satu ustaz, fikihnya sama satu ustaz, kemudian masalah filsafat ataupun nggak filsafat ya, pemahaman sainsnya sama ustaz yang lain, nggak apa-apa. Yang bikin pecah kalau dalam satu bab tapi dia dengarkan ustaz-ustaz yang lain. Soal fikih, kalau sholat dengarkan ustaz yang ini, kalau zakat dengarkan ustaz yang ini. Nah, itu kalau sampai jadi pedoman, maka ini jatuh kepada perkara talfek. Apa talfek? Nyari enak-enaknya sendiri dalam beragama. Dan apalagi dengan kemampuan kita, kadang kita nggak tahu ustaz yang ada di YouTube itu bagaimana mazhabnya, bagaimana pemahamannya, alumni mana kita pun kadang tidak tahu. Maka yang sudah alumni, nyata-nyata alumni luar negeri itu belum tentu paham betul terhadap apa yang dibicarakan. Maka tidak lain tidak bukan, pertama dalam menuntut ilmu cari yang memang benar-benar kita bisa jumpa. Bisa jumpa. Tapi kalaupun dengan zaman sekarang di era modern dengan teknologi yang serba kita bisa buka ya tidak apa-apa juga. Tapi harus istiqomah mengikuti ulama-ulama yang
ditentukan ataupun yang kita pengen dalami ilmunya. Baru itu sanad bisa ada, kalau kata Habib Umar. Jangan pas sholat dengarkan ini, kalau pas zakat ini ya. Itu ilmunya kurang bisa dipahami secara menyeluruh. Maka minimal kalau Quran ini enak nih Ustaz ini, kalau fikih Ustaz ini ya nggak apa-apa. Tapi nggak boleh fikih Ustaz ini. Ustaz ini juga saya pakai Ustaz. Nah, itu namanya talfik. Talfik itu apa? Cari enak-enaknya dalam beragama. Nggak boleh. Karena agama ini sudah fitrahnya apa? Allah Subhanahu wa taala kehendaki namanya khilaf ulama. Apa khilaf? Ulama ini beda pendapat. Beda pendapat. Ada yang mengatakan HP ini apa? Lebar, panjang, tipis, apalagi tinggi. HP ini hilang. Nah, seperti itu. Padahal HP-nya sama. HP yang dilihat sama. Nah, tapi ini sudah kehendak Allah. Yang nggak boleh itu apa? Ikut paham yang ini apa? HP, tapi ada paham ini apa? Tempe. Nah itu yang nggak boleh, berarti matanya sudah minta di. Jadi sebisa mungkin ya bermazhab. Kalaupun mau ikut mazhab yang lain konsisten dengan mazhab. Insya Allah itu sebagai tanggapan bukan jawaban karena sudah dijawab sama Ustaz Edam di sana. Begitu saja. Makanya pentingnya sanad seperti itu. Dan kalau pengen dapat keberkahan dalam belajar, Pak, ketika menyampaikan ilmu, sertakan sesekali kita dapat ilmu itu dari siapa. Kalau saya belajar dengan kiai saya, maka terkadang kalau kita perhatikan, saya bilang kiai saya ini seperti ini, guru saya seperti ini. Untuk apa? Untuk cari keberkahan. Supaya kita ini nggak lupa bahwa ilmu itu dulu juga saya mencarinya lewat seseorang yang butuh benar-benar untuk saya cari ilmunya. Jadi tanpa meninggalkan jasa. Sekarang hari kemerdekaan saja orang ada yang pakai pokoknya sampai ada istilah kalau pengen dapat kerjaan itu tadi pas tanggal 17 Agustus. Ada yang jadi pahlawan, ada yang jadi guru, bahkan anak kecil jadi tentara, polisi, tapi cuma hari 17 saja. Itu saja pemerintah sangat antusias karena ini salah satu cara yang efektif untuk mengingatkan, mengenang jasa-jasa para pahlawan. Bukan pahlawan, Pak ya, pahlawan. Maka kita juga seperti itu, Pak, supaya kita tahu saya belajar ini bukan tanpa guru tapi dengan adanya guru. Sesekali sampaikan, ini saya dari guru saya namanya ini. Begitu juga guru saya juga kalau menyampaikan itu dari gurunya ini, sampai ke Rasulullah. Nah ini juga menjadi tema pada malam hari ini. Sebelum kita masuk ke surat apa? Pembahasan tafsir surat Al-Alaq, tentang masalah belajar. Nah, kita akan mendalami tentang belajar. Al-Alaq, segumpal darah terjemahannya. Nanti kita akan bahas. Ada juga yang kita sering masyhur kita nyebutnya surat Iqra. Karena dimulai dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mengatakan ini surat Al-Qalam karena ada lafaz Al-Qalam. Ada 3 itu yang masyhur penamaan, tapi bukan menjadi suatu masalah nama. Nah, di sini juga nanti akan dibahas bahwa memang Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memberikan ilmu itu lewat usaha. Ada sesekali ataupun jarang, tapi itu memang ada. Allah memberikan ilmu dengan cuma-cuma. Yang kita sebut dengan ilmu laduni. Nah, tapi kita jangan berharap. Itu pemberian Allah cuma-cuma. Gratis ibaratnya. Ada yang orang nggak pesantren, nggak belajar, keturunan juga bukan keturunan orang yang ahli ilmu, tapi ternyata alim sekali. Itulah. Ada juga yang sudah belajar, dapat kapasitas ilmu yang dia usahakan, ditambah lagi dapat ilmu. Ada juga yang sudah belajar nggak paham-paham, pengennya dapat ilmu lagi, tapi yang nggak dapat juga. Itu siapa kira-kira? Waduh, jangan aku gitu. Semua. Nah, kita semua lagi belajar.
Kita ini sedang bukan belajar agama, bukan belajar tauhid, tapi kita ini belajar untuk belajar agama. Kita dikatakan belajar agama yang masih kurang pantas. Jadi kita masih belajar untuk belajar. Jadi kita ini belajarnya belajar. Saya sudah bersyukur kok. Enggak. Kata Sayyidina Ali itu istighfarnya akhir zaman itu perlu diistighfari. Nah, sudah istighfar aja harus diistighfari. Berarti syukurnya kita ini harus disyukuri lagi. Bisa syukurnya sudah syukur. Dan belum tentu kita ini bisa syukur. Makanya kita tetap istighfar dalam setiap syukur. Maka ucapan saya sudah sholat itu sebenarnya hanya ucapan ringkas yang mudah memahami. Tapi pada hakikatnya kita harus sadar diri. Saya belum sholat tapi saya sudah belajar sholat. Jadi kalau ada hati ini selalu berucap belajar, insya Allah Allah SWT selalu bimbing dengan harapan itu kita dapat ilmu yang baik kita usahakan ataupun yang tidak. Mobil kursusan saja kalau ada tulisannya belajar mengemudi, nabrak-nabrak nggak dimarah. Karena ada tulisannya belajar mengemudi dan rental mobil. Nah, kalau mobilnya nggak ada tulisannya kayak gitu, nabrak sedikit nyerempet itu marah-marah. Nah, kita ini sedang belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Iqra. Makiyatun 19 ayat. Turunnya Makiyah di Mekah ada 19 ayat. Sadruha ila ma lam ya'lam awalama nuzila minal Qur'an wa dzalika bighari Hira rawahul Bukhari. Ada mukadimahnya sedikit apa? Ini termasuk surat yang akan melapangkan ataupun memberikan pengajaran kepada kita tentang apa-apa yang kita tidak ketahui. Karena di sini disebutkan juga karena ini awaluma nuzila minal Qur'an. Awalnya ayat Quran yang turun kepada apa? Kepada baginda Rasulullah. Bi ghori Hira, di gua Hira, menurut riwayat Imam Bukhari. Sebelum kita masuk, ulama ini hampir mayoritas hampir semuanya mengatakan ayat yang pertama kali turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat yang ke-5. Saya katakan ini ayat pertama kali yang turun. Nah, ada ulama lain mengatakan tidak. Yang awal turun itu ya ayyuhal muddatsir kum fa'andzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Ada yang mengatakan lagi yang ketiga, yang turun dulu itu Al-Fatihah. Kenapa kok Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah ini kan rukunnya sholat. Sedangkan sifatnya Nabi itu dari awal itu sudah sholat. Adapun yang disyariatkannya itu nanti bagi umatnya. Tapi sifatnya seorang Nabi itu pasti sholat. Sedangkan sholat nggak bisa dihukumi sah kalau tidak ada Al-Fatihah. Logis. Ada yang mengatakan lagi, yang pertama kali ayat turun Bismillah. Kenapa? Karena Al-Fatihah nggak dianggap kalau nggak. Maka yang pertama, untuk yang mengatakan surat Al-Fatihah surat yang pertama, ini ada ulama yang menyanggah. Tidak, Al-Fatihah bukan surat yang pertama turun. Kenapa? Karena di Al-Fatihah ada lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa? Kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan kepadamu lah ya Allah kami. Pakai lafaz kami apa saya? Kami. Na'budu, nunnya nun na'budu jamak. Sedangkan kalau ini wahyu pertama, kan Islam kan belum banyak. Bahkan ini turun pertama kali kepada Rasulullah, berarti Rasulullah baru pertama kali orang yang mendengar. Kok pakai iya karena itu iya karena ini dibantah sama orang. Tapi menurut riwayat yang sahih Imam Bukhari, yang riwayat Imam Bukhari itu sahih, yang mengatakan itu bahwa pertama kali ayat, bukan surat ya, ayat yang turun adalah ayat
Iqra sampai 1 sampai 5. Adapun surat, kalau ayat itu hanya potongan surat, Pak. Kalau surat bagian daripada Al-Qur'an itu baru yang pertama kali turun secara sempurna adalah apa? Al-Muddatsir. Ada yang mengatakan Al-Fatihah. Ada yang mengatakan ayat yang lain. Tapi itu tidak perlu dijadikan masalah. Masih bisa dikompromikan. Sebagaimana saya katakan, Nabi itu Nabi itu nikah kepada Siti Khadijah umur berapa, Pak? 25. Diangkat menjadi Rasul 40. Nikah usia 25, Siti Khadijah usia 40. Nah, sebelum mendapatkan wahyu yang pertama, wahyu pertama ini diterima Nabi usia 40 tahun. Berarti sebelumnya belum menerima wahyu, tapi sudah diangkat menjadi Nabi yang mengatakan. Nah, setelah menikah Siti Khadijah ini sudah curiga. Dan memang sudah banyak yang bilang pada zaman itu, walaupun Nabi belum menerima wahyu, bahwa memang suaminya ini yaitu Rasulullah ini potensi menjadi nabi. Jadi tanda-tanda itu sudah banyak sekali. Entah itu yang dari ramalan orang-orang dahulu, dari riwayat-riwayat dan lain, sudah ada seperti itu. Dan sudah menjadi kebiasaan Rasulullah untuk uzlah. Uzlah itu apa? Bukan nongkrong, Pak, ya. Menyendiri, tapa, semedi di Gua Hira. Pulang cuman makan, ambil bekal lagi, pergi lagi, balik lagi karena lapar, pulang. Gimana? Ya sama saja. Khalwat itu apa? Menyendiri. Khalwat. Makanya laki-laki perempuan nggak boleh berkhalwat apa? Hanya sendiri. Laki satu, perempuan satu, kecuali suami istri. Itu namanya khalwat atau semedi, nama saja. Nah, ketika sudah ada potensi, baru ketika usia Rasulullah SAW menerima wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ini pulanglah Nabi SAW. Dan ketika itu yang diucap kepada istrinya sambil bermanja-manja mengatakan zammiluni, zammiluni. Artinya selimutilah aku wahai kalian, selimutilah aku. Zammiluni ini, Pak, Bu, ini diucapkan memerintahkan minta tolong kepada orang laki-laki yang banyak. Zammiluni, selimutilah kalian, selimuti diriku oleh kalian. Padahal Rasulullah cuma bilangnya sama istrinya saja, Siti Khadijah. Kenapa kok pakai seperti itu? Padahal kalau hanya ngobrol sama Siti Khadijah bilangnya zammilini, zammilini, zammilini. Dek, selimuti aku, selimuti aku. Secara nahwu sorofnya. Tapi kenapa zammiluni, zammilini? Ini salah satu tanda apa? Tanda bahwa Nabi SAW ini, Siti Khadijah ini dibahasakan sebagaimana keluarganya, ahli. Nah, makanya kita nih diajarkan, Pak, diajarkan kalau bisa nyebutkan anggota keluarga kita perempuan ini jangan langsung namanya, untuk menghindari daripada pikiran-pikiran negatif. Nah, kalau orang-orang di Arab marah, tanya istrimu kemana, atau marah, anak gadismu kemana, marah. Padahal cuma tanya kayak gitu saja. Karena bagi mereka perempuan, istri, anak, anggota keluarga ditanya sama orang lain yang tidak ada hubungan kerabat, itu tersinggung sekali. Karena perempuan itu bukan untuk diekspos lah bahasanya, bukan untuk diekspos. Kalau bilang ya, pokoknya istri gitu saja, pol sudah istri. Padahal ini bilang sama Siti Khadijah, terus zammilini, zammilini, Dik, selimuti aku sendiri. Sang sudah menggigil menerima wahyu pertama kali. Bahkan ketika di Gua Hira, Iqra ya Muhammad. Kata Nabi Muhammad, saya nggak bisa membaca. Kata malaikat Jibril, Iqra wahai Muhammad, saya nggak bisa membaca. Sampai ketika Iqra wahai Muhammad, saya nggak bisa membaca. Hanya didekap sama malaikat Jibril. Setelah itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ini sudah menjadi dalil bahwa Nabi itu al-ummi. Bukan ummi lain, tapi ummi itu diambil dari kata keibuan. Apa keibuan? Polos. Wanita itu polos. Apa? Nggak bisa apa-apa. Tapi yang diartikan al-ummi apa? Yaitu Nabi itu nggak bisa baca dan tulis.
Dan ini bukan suatu kekurangan di zaman dahulu. Karena zaman dahulu itu orang lebih dihargai orang nggak bisa baca tulis dibandingkan orang bisa baca tulis. Kenapa? Karena orang nggak bisa baca tulis tandanya hafalannya kuat. Sekarang terbalik. Sowan ke kiai, ruang tamunya banyak kitab. Wah, dahsyat ini. Ini diantara dua kiai atau jual kitab. Tapi kalau orang dulu enggak, siapa yang nggak punya buku tandanya hafalannya kuat. Makanya tadi ibu-ibu sore mengatakan gimana kalau haid megang Quran, kalau nggak wudhu. Ini istilah ulama banyak sekali. Kenapa? Karena memang zaman Nabi Quran belum dibukukan, masih lempengan-lempengan, masih lembaran-lembaran, dan itu pun masih morat-marit dalam arti masih karena Quran ada di dada para sahabat. Qurannya berjalan. Kalau sekarang Qurannya mandek, jadi mas kawin sebenarnya. Sama sekali nggak paham itu, mandek. Makanya dulu Quran itu berjalan. Orang nggak sempat mikir untuk ditulis. Baru setelah Sayyidina Abu Bakar ada pikiran, Sayyidina Umar mulai dikumpulkan sahabat-sahabat yang ahli hafalannya. Ada inisiatif seperti itu. Kenapa? Untuk jaga-jaga ini umat semakin hari semakin merosot. Bahkan ada siapa? Ahlu Quran, ada 70 orang ahli Quran yang katanya satu daerah, satu kabilah minta kepada Nabi langsung supaya dikirim ustaz-ustaz Quran lah bahasa sekarang untuk berdakwah di sana. Nggak tahunya di tengah jalan dibegal, dibunuh, kehilangan Rasulullah sahabat-sahabat yang ahli Al-Quran. Kecewa sekali. Yang mana ini nanti jadi awal mula disyariatnya kunut nazilah, kunut yang boleh ngancem ataupun doakan jelek kepada orang lain karena memang keburukannya. Jangan tapi cuma buruk-buruk biasa langsung kita kunut juga Pak ya. Yang ngaminkan satu masjid. Nah zamiluni Rasulullah sebelum pulang Rasulullah dekap sama malaikat Jibril. Dekap lagi sampai 3 kali baru. Iqra bismi rabbikal ladzi. Ada tambahan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu alladzi khalaq yang menciptakan. Ini salah satu tanda kalau kita nggak bisa apa-apa sertakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita ada razia Polantas saja Pak. Kita cuma tahu saja ternyata kasat lantasnya itu Pak Budi seumpama. Dijual namanya. Selamat siang Pak. Ya, ada. Bisa tunjukkan surat-surat. Oh, iya. Oh, Bapak ini berarti bawahannya Pak Budi ya? Polisi langsung. Minimal. Ini orang bisa tahu atasan saya. Habis sampai bisa tahu Kapolresnya. Tapi jangan juga sebut Kapolri Pak ya. Terlalu jauh. Pak Idam Aziz wajah itu sampai di TV sebenarnya. Itu saja dah polisinya, wah hati-hati jangan-jangan. Apalagi sampai bilang, Pak, saya ini naik motor ini karena undangan Pak Kasat Lantas. Apa kita juga disuruh Pak Kasat Lantas? Aduh, langsung bisa ini langsung dah. Terus. Itu baru nama Kasat Lantas. Dan itu pun Kasat Lantasnya belum tentu dia memang merestui namanya disebut. Ini Allah sudah suruh kita kalau mau mulai sesuatu pertama kali apalagi kita dalam beragama, Iqra, belajarlah, bacalah. Jangan lupa bismi rabbikal ladzi khalaq. Cuma kita yang kadang nggak ngerasa tuh kurang mantep gitu. Jangan untuk minum saja mengucapkan bismillah nggak sempat. Jangan apalagi bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu saja nggak sempat. Pengantin baru dia nggak sempat bismillah. Kalau mungkin ada lafaz yang lain aja pakai situ. Nah, salah satu juga kekurangan kita bahasanya apa? Kita ucapkannya sudah, tapi kemantepan yang tidak ada. Bahkan saya pernah menyaksikan satu rekaman Pak. Itu orang paranormal. Dia katakan dia bisa melihat setan, walaupun masalah dia bisa melihat apa udah nanti. Padahal dia juga nggak tahu agamanya apa. Dia bilang karena setiap sesuatu yang dibacakan mantra itu setan akan jauhkan. Tapi kalau mantra yang itu untuk setan, ya setan akan ikut makan. Bahkan katanya ketika kita bismillah saja, belum makan, di depannya ada makanan, setan akan menyingkir. Setan akan menyingkir. Nah, sedangkan ini sudah diajarkan oleh Rasulullah. Kullu amrin dibalin, setiap perkara itu apa? Yang berarti baik, itu kalau enggak dimulai dengan bismillah, wa huwa aqta ajzan. Apa? Terputus kurang berkahnya.
Nah, di sini perintah pertama kali wahyu Iqra, karena di sini sebutkan bacalah, nggak tahu yang dibaca apa, maka ulama juga menguniversalkan apa? Ya pokoknya membaca, Quran dibaca, bahkan alam-alam ini juga dibaca. Kalau tulisan dibaca semua bisa, tapi kita membaca alam belum tentu bisa. Bacalah alam. Adanya alam ini apa sih maksudnya? Ini suruh baca. Karena di sini nggak ditekankan mana yang disuruh baca. Iqra saja. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu alladzi khalaq, yang menciptakan. Khalaq ini menciptakan. Ini juga memiliki makna apa? Khalaq, bahwa kita kalau mau belajar, kita memulai suatu aktivitas, memulai usaha kita, memulai amal kita, jangan lupa itu semua itu yang menciptakan dasarnya adalah Allah. Orang alim sekarang banyak sombong, orang kaya sekarang banyak sombong. Kenapa? Ya itu tadi, Bismi rabbikal ladzi, ada alladzi khalaq, kadang yang lupa bahwa dia bisa pintar, bisa alim, bisa kaya, bisa apapun, itu pun karena Allah. Jangan kok belajar dia bisa baca, kemudian dia suruh menciptakan apa? Yang terkecil saja belum tentu bisa. Bahkan nggak bisa yang serupa dengan ciptaan Allah. Orang Jepang Pak sampai sekarang tuh berpikir gimana bisa menciptakan robot yang itu 100% mirip dengan manusia. Sampai sekarang paling pol dia cuman apa? Bodinya saja seperti manusia. Tapi tetap semua harus diprogram, diperbarui lagi setiap tahun. Gimana bisa seperti manusia? Tapi coba robot gak dicas, walaupun bagus, bisa? Nggak bisa. Ada paling pol robot pelayan, bisa melayani. Tapi itu sudah disimpan memorinya bahwa kamu melayani ini, melayani. Di luar itu nggak bisa. Bisa melayani, ngambil makanan, masak bisa. Tapi kalau memorinya nggak ada, angon wedus, nggak bisa angon wedus. Harus ada memorinya. Nah, berarti kita manusia bisa ngapa-ngapain Pak. Ini berarti Masya Allah, maha dahsyatnya Allah. Yang alim sombong karena Allah dikholak, nggak mikir dulu belajarnya siapa yang ngasih ilmu. Bukan karena dia belajar saja, tapi karena Allah. Yang parah lagi ini orang bodoh sombong. Wah, ini double katanya dosanya. Orang kaya sombong ini satu dosa, tapi orang miskin sombong dua dosanya. Yang pertama kok sombong, yang kedua lah miskin apa yang disombongkan. Orang alim sombong satu dosanya. Apa sombong? Allah itu sombong wajar. Kalau kalian ini udah jahil sombong lagi. Dikasih tahu nggak mau dengar. Kulubuna gulf. Wah, aku is pernah. Ngomong apa? Pengoco dhisik lho baru ngomong. Kulubuna gulf. Aku pernah. Sapal. Udah jahil sombong lagi. Apa yang mau disombongkan? Guluf. Tutup nanti. Maka kita dalam memulai aktivitas kita, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sudah, kalau kita menganggap Iqra dari ayat 1 sampai 5 ayat pertama sudah kita bahas tentang masalah itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra au jadil qiraah mubtadi'atan. Ini tadi memulai sesuatu bacaan dengan Iqra. Ada namanya tilawah, ada namanya qiraah. Apa bedanya? Ada biasanya, mari kita dengarkan tilawah Al-Quran, ataupun acara selanjutnya adalah tilawah Al-Quran. Ada yang mengatakan juga, qiraatul Quran, sari tilawah. Ada nggak sari qiraat? Nutri sari ada. Qiraat itu baca saja Pak. Tapi kalau tilawah ini punya 3 maksudnya apa? Baca dan maknai. Baca, maknai, dan amalkan. Makanya kalau di acara-acara mari kita dengarkan tilawah. Maksudnya apa? Dengarkan itu. Ditambah lagi dan juga sari tilawah. Yang baca adalah sari, baca tilawah, sari tilawah. Berarti surah apa? Dengarkan, maknai, dan amalkan. Kalau qiraah hanya baca saja. Nah di sini Iqra, baca. Rasulullah nggak bisa baca. Bahkan surat-surat yang dikirim ke raja-raja yang masih kafir itu pun yang nulis bukan Rasulullah. Baru ketika ada satu lafaz yang Rasulullah nggak kehendaki, itu Rasulullah nyuruh Sayyidina Ali untuk menghapus karena nggak tahu mana yang lafaz yang untuk dihapus. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Dan Rasulullah ummi ini bukan suatu kekurangan juga. Alasannya apa? Karena kalau Nabi ini bisa baca, bisa tulis, tandanya Al-Quran hadis ini karangan-karangan. Nah, saya katakan ada satu profesor, Pak. Profesor itu apa? Sudah menamatkan kuliah, ditambah lagi dia punya penemuan. Kalau nggak punya penemuan hanya doktor saja. Tapi kalau punya penemuan dan berguna di masyarakat, ada gelarnya profesor. Nah, itu namanya yang punya penemuan. Nah, itu dia bilang bahwa ini adalah ini adalah ini. Bahkan saya punya bukunya, dan itu yang nulis adalah saya asli. Kira-kira kita bilang apa, Pak? Ataupun dia bilang, saya mimpi, saya mendapatkan wangsit. Kira-kira kita percaya tidak? Dia ngarang-ngarang saja pinter. Lebih dari itu aja pinter, nggak usah mengatasnamakan Tuhan saja dia pinter. Kita percaya, ini kok mengatasnamakan Tuhan. Yang bikin aneh apa? Orang desa nggak bisa apa-apa, dia bilang ya ayyuhalladzina amanu atau ya ayyuhalladzina tolabu, wahai orang-orang yang beriman, orang-orang ini. Nah, kita heran, ini orang baca nggak bisa, terus nggak bisa, kok bisa dapat wahyu? Heran kita, takjub, ini dari mana? Benar-benar dari wahyu atau dari wahyu lipstick, dari setan? Nah, ini salah satu menandakan bahwa yang diucap Rasulullah bukan dari ngarang-ngarang, karena Rasulullah nggak bisa baca. Dan kalau Rasulullah bisa baca, kalau Rasulullah bilang ini hukumnya haram, ini halal, berarti Rasulullah ada kemungkinan itu referensinya dari perkara yang dibaca. Kita tahu, Pak, kalau motor ini gini, kalau penyakitnya ini ganti oli, kalau penyakitnya ganti ban, itu dari mana? Ternyata di rumahnya ada buku-buku otomotif, dan dia hobi membaca buku tersebut. Ketika ditanya kok bisa tulis, iya saya biasa baca. Oh, wajar kamu bisa bilang itu. Tapi ini Rasulullah nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Dari mana referensinya? Kalau bukan dari in huwa illa wahyu. Dari wahyu. Maka kalau kita bilang Rasulullah ummi, itu bukan suatu kekurangan, karena nggak ada pada diri Rasulullah satu celah pun kekurangan. Kalau kita bisa tahu ilmunya. Sedangkan orang-orang kafir mencari celah sedikit pun, walaupun hanya satu titik saja, untuk mencela Rasulullah. Satu kesempatan banyak lagi yang tuduhan-tuduhan orang kafir lontarkan ke Rasulullah, tapi itu bisa dibantah dengan jelas. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu alladzi khalaq, yang menciptakan al-khalaiq, yang menciptakan semua makhluknya. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan al-insana manusia, al-jinsa, berbagai jenis semua manusia Allah ciptakan. Allah yang menciptakan. Min 'alaq, dari alakin. Apa alaq itu? Artinya awal adalah tergantung, tapi dimudahkan terjemahnya apa? Segumpal darah. Jadi manusia dalam keadaan tergantung. Apa? Manusia itu nggak bisa apa-apa kalau nggak bergantung kepada sesuatu. Ini juga secara hakikat menyadarkan kita, seperti apapun kita ini butuh terhadap bantuan dari pihak lain, baik itu manusia, baik itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menganggap saya bisa hidup sendiri, jangan menganggap saya bisa apa-apa sendiri. Enggak, sampai mati pun dia ngubur sendiri saja tidak bisa. Maka ini teguran. Kalau kamu sudah belajar, kamu nyertakan Allah di dalamnya, kamu yakin yang benar kepada Allah, ingat sosialmu alladzi khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan apa? Min 'alaq, dari sesuatu yang tergantung. Bahkan dari benih-benih sperma saja, Pak, itu ada berapa bahasanya? Berapa jutaan apa? Nah, itu tadi sel calon apalah, nggak tahu lah biologinya, udah lupa daripada ngarang-ngarang. Lupa, pokoknya tak zigot, tak sel telur apa. Dan itu pun yang jadi cuma tergantung. Maka masih proses, mau tahap proses penciptaan manusia itu masih tergantung. Apalagi sudah jadi manusia. Kalau anak kecil saya butuh suapan orang tua, ibunya butuh namanya kain yang dibelikan orang tua, maka semakin besar ini malah bukan semakin dia bisa mandiri. Tidak, secara keduniaan bisa mandiri, tapi secara hakikat dia semakin butuh terhadap sesuatu.
Ada Pak ceritanya anak mobil pergi ke showroom beli mobil, tahu-tahu jalan anak kecil usia 1 tahun masih merangkak, Pak beli bakso, ada. Aku nggak nangisnya, oe aso, oe coto, oe nggak ada. Pokoknya bahasa bayi oe dah. Bayi oe-nya yang keras, yang kecil, yang ngebas, ada yang cempreng, intinya oe. Nah, dan usia yang awal apa? Butuhnya cuma susu. Tapi udah bisa ada ininya, giginya semakin tambah aneh-aneh dimakan. Sampai sekarang, apalagi orang sekarang, yang dulu adanya cuma makan bakso, sekarang bakso setan. Apalagi sambal setan. Ini saking aneh-aneh makanan manusia. Bakso beranak. Nanti bakso apa lagi? Bakso mercon dan sebagainya. Lemper pocong. Bakso janda ada juga. Janda lagi. Itulah. Beranak janda ternyata. Aneh nih, makanya saya kurang sering Pak menamai seperti itu. Jangan. Nama segala sesuatu adalah doa. Janda berarti ada yang mendoakan janda keluarga. Cocok ya bakso berkah. Tidak ada. Ya, semoga bisa menyaksikan ini ya. Selalu berseria atau penting nama-nama yang baik. Nggak harus juga itu bahasa Arab. Nggak usah terlalu fanatik, harus Arab. Bakso selamat ya, nggak apa-apa. Menghargai orang-orang dulu juga yang mengarang-arang nama itu. Yang penting artinya baik dan tidak ada keserupaan dengan sesuatu yang buruk. Khalaqal insana min 'alaq, kita dipahamkan bahwa ternyata belajar awalnya Pak, tentang belajar yang hakiki itu belajar tentang apa sih Pak? Belajar kita ini sadar diri. Kita ini siapa yang menciptakan. Tidak akan bisa mengenal dirinya sebelum dia mengenal Tuhannya. Maksudnya apa? Ya kenali diri sendiri itu siapa yang menciptakan kita. Makanya sampai ada lagu Dewa itu apa Pak? Dengan kakimu aku melangkah, dengan matamu aku melihat. Itu kalau diartikan hakikat itu keren sekali. Ya maksudnya apa? Kita melihat bukan dengan mata, dengan apa? Ini kekuatan Allah. Bahkan hakikat kisah Laila yang saya belum pernah sampaikan seperti itu. Itu ketika si Laila ini berkunjung ke Qais ya namanya Qais sudah jadi gila karena cintanya nggak kesampaian. Si Laila juga sebagai orang yang waras ya ikut prihatin. Sesekali dia mengunjungi si Qais, diketok tok. Kata Qais di dalam, siapa itu? Aku. Nggak dibukakan pintu. Tok. Siapa? Siapa kamu ini? Kata Laila. Aku Laila. Nggak dibukakan lagi. Yang ketiga, tok. Laila bilang apa? Siapa itu? Kata si Qais. Laila jawab ketiga kalinya, kamu baru dibukakan. Apa maksudnya? Ternyata bagi si Qais yang ada itu hanya dirinya saja. Nggak perlu orang lah. Aku, siapa yang masih mengaku aku? Tandanya yang tidak kenal Allah Subhanahu. Iku ndekku. Ya kalau hidup hubungan sosial ya harus kuat. Gak bisa kita punya tanah ya wis itu punya Allah. Wah ya habis 1 hektar. Jualan bakso berapa ini? Pokoknya baksonya Allah. Ya siap-siap saja. Tapi kita hakikat harus tahu apa? Kalau kita masih mengkukan punyaku, berarti tandanya belum sepenuhnya kenal Allah. Sebagaimana si Qais tadi. Laila ngomong, siapa itu? Kata si Qais. Laila bilang, aku. Enggak kenal. Aku siapa? Tok. Siapa kamu? Kata si Laila ngetok. Laila. Enggak kenal juga siapa Laila. Tok. Siapa itu di luar? Kata Laila. Kamu. Oh berarti aku. Benar. Karena bagi si Qais sama Laila sudah apa? Menyatu. Wah adanya cuma itu tadi. Oh kamu. Oh aku sendiri ternyata di luar, bukan. Ya besok ada orang kata-kata gitu Pak ya. Assalamualaikum. Siapa itu? Saya. Gak usah bukakan. Tapi kalau sambil bawa undangan Pak, gak usah bukakan berarti. Itu bahasa ilmu hakikat cinta, tasawuf orang bilang. Maka kita belajar jangan lupa. Kalau belajar kita kok nggak nambah iman kita, nggak nambah amal kita, berarti belajar kita ini belajar yang bohong. Apa?
Hanya lewat mata, lewat ucapan, tapi nggak bisa lewat amal. Maka selama belajar di sini apa yang sudah didapat? Hakikat apa? Hakikatnya itu bukan saya sudah mendapatkan ini, tidak. Tapi hakikatnya saya sudah dapat, benar nggak sih? Apa jangan-jangan saya hanya hadir-hadir saja? Khalaqal insana min 'alaq. Jamu 'alaqah wa hiya qita'atul yasir minad damil walid. Segumpal darah minad damil walid yang terjadi ataupun berasal dari darah yang pekat, yang darah yang walid itu darah yang kental. Nah, dengan kental. Ya, karena memang hakikatnya semua daging itu dari darah. Kenapa manusia butuh makan? Karena makanan itu akan menambah daripada energi yang dialirkan di darah. Makanya orang ke rumah sakit kadang sakitnya nggak kunjung baik, tapi minimal dia bisa menahan ataupun merasakan sakit sehingga dia tidak terlalu mengeluh. Kenapa? Karena dia pakai infus, masih mau makan, makanya energi masih ada. Dan darah itu saripatinya makanan itu diperes, saripatinya itulah yang akan menjadi air mani. Itu namanya saripati. Yang kotor-kotor jadi darah. Makanya darah dengan air mani ya beda kualitasnya, tapi sama-sama itu dari saripati makanan. Ayat selanjutnya, Iqra wa rabbukal akram. Nah, di sini ada perintah Allah yang kedua. Apa? Iqra. Padahal di awal juga dibilang Iqra. Yang ketiga, Iqra wa rabbukal akram, bacalah. Ta'kidun lil awal. Ini sebagai penguat daripada yang awal tadi, Iqra yang awal. Wa rabbukal akram. Dan Tuhanmu Maha Pemurah. Akram ini hanya diucapkan satu saja oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Ada orang bilang seperti itu. Karena akram pakai isim tafdhil, fudul lebihan, fadlun keutamaan. Tapi kalau afdol lebih utama. Hasan baik, Husain baik. Tapi kalau ahsan lebih baik. Itu dengan ini akram paling pemurah, paling pemurah. Ulama mengatakan Iqra itu disebut 2 kali. Ayat pertama, ayat ketiga mengatakan yang satu adalah Iqra untuk diri sendiri. Kalau pengen belajar mengenal diri sendiri, kamu juga harus membaca apa yang bisa dibaca. Tidak hanya tulisan, tidak hanya lafaz Arab, semua harus dibaca untuk diri sendiri. Dan begitu juga kalau itu kamu ingin sampaikan kepada orang lain, harus Iqra juga, harus membaca. Bagaimana sih orang lain? Jadi setiap bertindak ini kita harus Iqra 2 kali. Iqra pertama memahami diri kita, Iqra yang kedua memahami orang. Jangan sok-sokan saya paham dengan orang itu kalau kamu belum bisa memahami diri sendiri. Aku paham kalau orang lain, belum tentu. Kalau dia belum paham terhadap dirinya sendiri, makanya ada ulama mengatakan, ada orang ahli hikmah mengatakan, jangan sok-sokan mau membahagiakan orang lain kalau dirimu saja tidak bahagia. Jangan sok-sok menyelamatkan orang lain kalau kamu enggak. Ada orang gantung di jurang, tapi dia bukannya narik, tapi malah turun ke bawahnya. Gini-gini ya. Jangan berusaha menyelamatkan orang lain, kamu sendiri terancam keselamatan. Maka di mana-mana Ku anfusakum wa ahlikum. Diri sendiri yang diutamakan dulu. Dalam hal apa? Dalam hal yang sekiranya itu bukan suatu hal yang urgen dalam masalah sedunia. Kalau masalah akhirat dulu dan juga. Tapi kalau dunia baru itu dahulukan saudara kita. Tapi tanpa sadar kita mendahulukan orang lain, itu sejatinya tanpa sadar dia telah mendahulukan dirinya. Dalam hal apa? Akhirat. Pak, kita dulu yang makan, Pak, saya nanti. Itu walaupun kelihatannya yang makan itu orang yang kita persilakan duluan, tapi nanti di surga yang makan duluan siapa? Siapa? Ya kita, karena kita sudah memulih. Ya. Kisah sahabat dikasih daging kambing, kepala kambing, kasih 1, nggak dimakan, kayaknya tetangga lebih butuhkan, kasih beliau juga kayak gitu, sampai balik ke saya lagi. Sifat sahabat seperti itu. Karena apa? Mendahulukan tentang perkara dunia, mendahulukan sahabat
Tapi kalau untuk akhirat, dahulukan diri sendiri. Kelihatannya kita mendahulukan orang lain, tapi secara nggak langsung kita sudah mendahulukan kita sendiri. Ada sini shop kosong, orang silakan kita makruh mempersilahkan amal untuk orang lain, sedangkan kita mundur makruh. Ada orang bilang kalau mau sholat berjamaah, mau ke masjid, pasti dunianya mundur katanya. Dunianya mundur. Ada orang bilang gitu, nah, mau ulama dibantah. Enggak, orang yang sering ke masjid mau taat, dunianya maju. Maka benar sama orang yang nggak percaya kalau ke masjid itu dunianya maju, dipasang itu di shop pertama, shop kedua uang. Apa maksudnya? Ya itu tadi, dia pokoknya pengen membela buat orang ke masjid dunianya mundur. Pokoknya yang shop paling terakhir itu nominal uang yang dipasang itu paling banyak. 1.000, 10.000, 10.000, yang terakhir 100.000. Maka ulama ketika itu menyaksikan, wahai ulama, kata orang yang nggak percaya tadi, tuh, saya sudah bilang apa? Orang ke masjid mana yang paling duluan, mana shop awal, dia dunianya pasti apa? Mundur. Jadi yang shop awal dia dapat uang sedikit, yang shop akhir malah banyak. Buktinya saya sudah pasang uang itu 1.000. Banyak yang di shop terakhir. Maka ulama bilang enggak, secara nggak langsung yang kaya itu shop depan. Lu kok bisa ulama? Iya, karena shop depan dia cuma dapat 1.000, tandanya dia tidak butuh uang. Yang di belakang orang-orang semua butuh. Makanya dikatakan orang kaya siapa? Bukan karena kaya harta, tapi karena kaya karya jiwa, kaya hati, ngerasa cukup. Bahasa Yunaninya nerimo ing. Lanjut ke ayat 4, alladzi 'allama bil qalam, yaitu yang mengajarkan dengan kolam, bukan kalam. Kalau kalam itu ucapan, kalau kolam itu pena. Yang mengajarkan al-khat, 'allama al-khat, tulisan, nge-khat. Allah maksudnya, Allah mengajarkan dengan kolam. Wa awalu min khattin bihi awaluman khatta bihi Idris alaihissalam. Pertama kali manusia yang menggunakan fasilitas pena adalah Nabi Idris. Bahkan Nabi Idris juga sebagai manusia pertama yang menjahit baju dan dikenakan langsung oleh beliau. Setelahnya baru ada tradisi pena, kolam, kertas dan lain sebagainya. Adapun Nabi Idris juga ini seperti Nabi Isa, diangkat ke langit. Cuma ulama sedikit paham, angkat di langit itu entah dikembalikan lagi atau wafat di sana. Ada ulama mengatakan wafatnya tetap di bumi, ada mengatakan ini, makanya sudah itu kita intinya diangkat ke langit. Maka ada mengatakan ya tadi, kalau ada orang nggak dikenal bisa jadi nabi, bisa jadi itu Nabi Idris dan sebagainya. Wallah. Nah, alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Tolong perhatikan ayat keempat. Alladzi 'allama bil qalam. Allah yang mengajarkan tulisan, tulis belajar, tulis menulis bil qalam dengan pena. Pakai fasilitas tidak, Pak? Pakai fasilitas. Ayat yang kelima. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah juga mengajarkan al-insan manusia malam ya'lam, sesuatu yang tidak diketahui. Manusia nggak ketahui. Ini menjadi dalil bahwa ayat keempat alladzi 'allama bil qalam, Allah memberikan ilmu bagi siapa yang mau usaha, mau menggunakan penanya, mau belajar, mau mujahadah, mau berdoa. Allamal insana ma lam ya'lam. Ini dalil bahwa ada juga ilmu yang dinamakan ilmu laduni. Allah memberikan cuma-cuma kepada siapa yang dikehendaki, siapa yang nggak tahu apapun. Maka ilmu itu dalam agama kita ada dua, ilmu kasbi, ilmu wahbi. Ilmu kasbi itu apa? Kasbun, karena usaha, karena belajar. Ilmu wahbi apa? Ilmu yang cuma-cuma diberikan Allah. Maka
Makanya kalau pengen rezekinya lancar, uangnya banyak, ulama kiai kami menganjurkan pakai sifatnya Allah kalau zikir. Ya Wahabu, ya Wahabu, ya Wahabu. Wahbi apa? Pemberi. Kalau pengen suaranya bagus, habis dikeluarkan dahnya apa? Gura. Zikirnya ada juga itu. Ya Latifu, ya Latifu, ya Latifu, supaya lembut. Saya juga zikir, makanya suara saya biasa saja. Ukuran orang ya insya Allah lah. Tapi saya yakin di pondok ada gura masal, ikut gura, setelah itu ada amal ya Latifu, ya Latifu. Pengen supaya disegani, ya Azizu, ya Azizu, ya Azizu. Diwiridkan seperti itu. Selagi itu Asmaul Husna. Pokoknya apa yang kita pengen itu kan. Mau berkunjung ke pejabat, ya Azizu, ya Hakimu, ya Azizu, ya Hakimu. Nanti tunduk sendiri dengan apa yang kita minta. Gak percaya, coba. Wiridnya jangan ketika mau pergi, tapi diwiridkan. Pengen wibawa, ya Hakimu, ya Hakim. Pengen lancar, ya Wahabu, ya Wahabu, ya Wahabu. Tapi yang dipikir jangan hartanya, tapi yang dipikir Allah. Apa sifat Allah ya Wahabu? Maha pemberi, diwiridkan. Karena orang zikir dengan orang doa ini dikabulkannya lebih orang yang zikir. Karena zikir ingat Allah. Sedangkan doa belum tentu ingat Allah. Apalagi sudah doa, tambah lagi zikir. Ya Latifu, ya Latifu, ya Latifu. Tapi kalau mau sombong jangan ya kabir, ya kabir, ya kabir ya. Mau sombong kok malah dizikirkan. Sombong enggak boleh. Allamal insana ma lam ya'lam. Qabla ta'limihi minal huda wal kitabah was sunah wa ghairiha. Apa maksudnya? Sebelum kita belajar dari perkara untuk membuat atau menunjuki seseorang, wal kitabah dan tulis menulis, was sunah dan orang yang belum bisa buat apa-apa. Sunah itu dari sesembahan, orang buat-buat, wa ghairiha dan selain darinya. Allah itu memberi sebelum orang bisa seperti itu semua. Allah memberi orang yang belum bisa nulis, belum bisa gini. Cuma-cuma itu dari pemberian Allah. Makanya ada setan, jin, dia tahu sesuatu. Kadang dukun dia benar juga, kadang. Itu pun fitrah apa? Karena memang ada setan yang khusus mencuri ilmu dari langit. Ada dukun nggak pernah sholat. Ini tadi bahkan bikin sesembahan ini bilang besok hujan, ya hujan benar. Ini bukan karena saktinya, ya kan memang setan. Setan mencuri ilmu dari tapi nggak perlu dipercaya mereka gitu. Sedangkan ada ustadz bilang ini kayaknya nggak hujan, pure malah hujan. Ini kan nggak dapat bocoran dari langit. Ustadznya ustadz YouTuber, ustadz Jilen. Allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana la yatagha. Ini sudah di bagian yang beda dengan ayat 1 sampai 5. Bahkan ulama katakan ini jaraknya termasuk jarak yang jauh, sudah terjarak dengan turunnya wahyu-wahyu yang lain. Jadi surat ayat yang pertama turunnya ayat 1 sampai ayat 5, 6 sampai terakhir ini sudah lama sekali, tapi masih di Mekah juga. Jadi kalau ditanya surat apa yang pertama kali turun, bilang Mudatsir. Kalau surat secara sempurna. Tapi kalau bilang ayat apa yang turun, Iqra bismi rabbikal ladzi. Nah, ada juga yang tanya, kenapa ini kok Quran ini nggak dibuat saja sesuai dengan urutan pertama kali diturunkan, supaya runtutannya enak toh, dari awal ini yang turun, kedua ini, ketiga ini. Maka ulama sampaikan bahkan pengurutan itu terhadap mana yang dahulu, mana yang akhir itu datang, itu pun manusia sekarang banyak yang tidak melakukannya. Pak Gubernur ataupun Bupati mau datang di acara wisuda, anak-anak gitu. Yang duluan hadir siapa? Kalau suatu acara yang hadir siapa? Jamaah, panitia, Pak Bupati? Panitia. Setelah itu Pak Bupati biasa mundil-mundil. Orang-orang penting mundil-mundil, kalau sudah ramai baru datang. Tapi duduknya siapa yang depan? Panitia? Bupati di belakang itu.
Bupatinya malah depan, jamaahnya malah belakangnya, panitianya di belakang Jamaah. layar. Malah nggak ada di situ, ngurusnya mana-mana. Tandanya apa? Ini sudah ketetapan Allah, sudah sudah aturan Rasulullah SAW apa? Menempatkan ini di awal, ini di akhir. Walaupun Iqra ini suratnya apa? Ayatnya ayat yang pertama, tapi bukan diletakkan di awal. Karena surat dan Al-Quran ini disusun langsung oleh Rasulullah SAW atas apa? Ilham ataupun wahyu dari Allah, memiliki hikmah-hikmah yang sangat dahsyat. Sebagaimana saya katakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tentang apa itu? Tentang belajar. Orang manusia pertama kali harus belajar. Baru setelah itu disambung dengan ayat yang turunnya masih lama. Dengan apa? Kala innal insana layat. Apa artinya? Kala, sekali-kali, hakko. Ingatlah, innal insana layatagho. Sesungguhnya manusia dalam keadaan melampaui batas. Tadi yang awal suruh belajar disambung dengan ayat yang turunnya nggak bersamaan, masih lama. Dengan apa ayat pertamanya? Sesungguhnya manusia dalam keadaan melampaui batas. Tapi berhubungan apa? Orang belajar diingatkan, jangan kamu kalau sudah belajar lantas melampaui batas. Sebagaimana ayat-ayat yang lain, kayak kemarin kita belajar surat yang ada kata asfala safilin apa? Atin. Apa? Allah Subhanahu wa taala fi ahsani taqwim. Berfirman apa? Manusia diciptakan dalam keadaan sempurna. Tapi ada setelahnya lafaz apa? Asfala safilin. Asfala safilin. Sempurna iya, tapi nggak mau taat. Kita di asfala safilin. Belajar juga mulia, fadilahnya banyak. Tapi kalau nggak mau apa? Layatago. Orang banyak melampaui batas. Makanya kadang tuh kebodohan juga itu perlu Pak, kebodohan supaya kita nggak pikir-pikir. Kalau orang pintar kadang tuh mikir-mikir, ini sholat ini dalilnya mana, ininya mana, ini bener nggak sih, kunut apa enggak, pusing mikirkan ini. Tapi kadang orang bodoh, sudah saya belajarnya pakai kunut, nggak pakai kunut, nggak usah pakai kunut, ditegur pakai kunut, sudah. Itu orang pintar, mana dalilnya bener nggak ini, jangan ini, wah sudah. Kalau orang miskin, orang bodoh sudah sampai duluan, orang ini masih cari alasan. Tapi satu sih, saya bilang kadang bodoh itu menyelamatkan. Tapi sering-sering ya tetap yang berilmu tetap itu yang selamat. Kalau di dalilnya cuma bodoh menyelamatkan ya sudah. Islam ya dari dulu warisan saja, nggak usah ada belajar. Tapi kadang kita nih ada perasaan harus ada sikap apa? Ya sudah, pokoknya ini saya jalankan, nggak tahu dari mana, pokoknya jalankan. Sesekali harus seperti supaya tambah mantap. Memang ini saya Pak, semata-mata penghambaan saya kepada Allah, padamu ya Allah. Maka ini ada hubungannya. Kala sekali-kali innal insana layatagho. Sungguhnya manusia dalam keadaan layatagho apa? Melampaui batas. Sudah dikasih ini, minta itu, nggak dikasih ini, malah mintanya yang lain dan sebagainya. Ar-ro'ahustagna, yaitu ro'ahustagna, yang mana melampaui batasnya itu apa? Istagna, merasa cukup, merasa kaya. Ghaniyun itu kaya, tapi arti asalnya apa? Cukup, merasa cukup. Makanya disebut kaya benar yang merasa cukup. Nah, sedangkan ini pembahasan tentang masalah belajar, masalah iman kepada Allah. Kalau masalah belajar, masalah iman kok ngomong sudah cukup, saya sudah cukup, maka itu suatu keburukan. Aku sudah lulus kok, saya sudah khatam Quran kok, berarti nggak baca lagi. Selesai. Istagnani, cukup, merasa cukup. Bil mali, baik itu merasa cukup terhadap harta. Nuzila fi Abi Jahal waro'a alamiyatun wastagna maf'ul tsani wa arro'ahu maf'ul lah. Ini diturunkan ketika Nabi SAW mula-mula dalam berdakwah. Apa? Musuh Islam ketika zaman Nabi itu hanya ada dua Pak. Quran menyebutkan tiga, saya satu lupa siapa nama. Dua saja, Abu Jahal,
Abu Jahal ini orangnya sangar, pemberani. Pokoknya versi Umarnya yang jelek. Kalau Umar, Sayyidina Umar versi yang bagus, yang baik. Ketua geng lah Abu Jahal. Dan berani. Kalau perang pun berani, berdiri di depan sendiri. Sedangkan kalau Abu Lahab ini orangnya pengecut. Orangnya berani menghina, mengejeknya lewat belakang. Nah, ayat ini tentang masalah manusia itu dalam keadaan melampaui batas, merasa cukup. Ini yang disindir adalah ketika zaman ataupun ketika kegiatan-kegiatan menyangkut masalah Abu Jahal. Yang mana Abu Jahal ini merasa cukup ketika diberikan dakwah oleh Nabi. Bahkan menentang secara terang-terangan. Maka lanjutan ayatnya, inna ila rabbika ruja, sungguhnya kepada Tuhanmu wahai manusia, munya ke manusia, arruja, kalian kembali. Dulu Pak, Abu Jahal ini ya sudah pokoknya menentang dakwah Nabi. Bahkan sampai punya dia sesumbar kalau Nabi, kalau Muhammad itu dia melakukan kegiatannya sholat, pokoknya bakal aku ganggu, bahkan aku sakitin. Bahkan ketika Nabi sholat pun apa? Dikasih kotoran unta. Pokoknya Nabi ibadah sendiri saja itu bukan mendakwakan, ibadah sendiri saja itu diganggu. Maka mengganggu orang sholat ini suatu nilai yang buruk sekali. Saya akan bercerita tentang kisah tentang Abu Jahal. Abu Jahal ini nanti di sini ada lafaz aro'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla aro'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa aro'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nah, lanas fa'am bin nasiyah yang dimaksud adalah Abu Jahal. Lanas fa'am bin nasiyah apa maksudnya? Akan ditarik ubun-ubunnya. Jadi lewat janji Allah ternyata Abu Jahal juga ini kematiannya dalam keadaan kepalanya ditombak oleh Sayyidina Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini orangnya pendek Pak. Orangnya itu pokoknya untuk postur tubuh itu pendek, kelihatan kayak nggak kuat, tapi bisa nombak kepalanya si Abu Jahal yang saya bilang tadi apa? Orangnya sangar, kuat, pembarai dari versi musuh. Ternyata ketika itu masih ada kisah sebelumnya. Kenapa kok bisa yang bunuh Abu Jahal adalah Sayyidina Ibnu Mas'ud? Dulu ketika Sayyidina Ibnu Mas'ud baca Quran di Mekah, di Ka'bah, itu ditampar sama Abu Jahal. Terang-terangan musuh Islam. Maka di situ ada Rasulullah. Rasulullah tahu malaikat ini, malaikat Jibril ketawa malah. Tahu sahabat Ibnu Mas'ud ditampar. Nabi tanya sama malaikat, kamu kok malah ketawa cekekean? Tahu sahabat ditampar. Maka malaikat nggak bilang apa-apa, katanya ketawa, lucu saja. Nanti itu akan berbanding terbalik. Ternyata benar ketika air hayatnya si Abu Jahal itu dalam keadaan sekarat ketika peperangan Badar, ketika sekarat langsung dinaiki tubuhnya oleh Sayyidina Ibnu Mas'ud. Itu pun dalam keadaan sekarat, Abu Jahal ini masih sombong. Wahai Ibnu Mas'ud, kamu ini sedang mendaki gunung yang tinggi. Masih sesumbar itu, padahal sudah dinaiki. Sama Ibnu Mas'ud sudah nggak usah pikir panjang. Dulu yang nampar, sekarang tombak. Ternyata itu membuktikan kata nama itu bukti daripada ketawanya malaikat ketika tahu Ibnu Mas'ud baca Quran ditampar. Nah, kalau pengen malaikat ketawa Pak, baca Quran lah. Cari teman supaya nampar. Dan ada juga lanas fa'am bin nasiyah diartikan bukan ditarik ubun-ubunnya. Masuk ubun-ubun itu ya di sini poni bahasanya. Tombak kan, tombak. Ada mengatakan bukan ditarik ubun tapi dibakar ubun-ubunnya. Maksudnya dibakar ubun-ubunnya itu ubun itu hanya perwakilan daripada jasad. Intinya jasadnya dibakar. Dan itu membuktikan nanti Abu Jahal di akhirat bakal disiksa. Sudah terbukti semua. Langsung Allah yang keskan.
Maka ini mengisahkan tentang kita di makarnya si Abu Jahal. Inna ila rabbikar ruj'a. Apa enggak yakin Abu Jahal bahwa nanti ada sesuatu ataupun ada tempat kembali kepada Allah? Kalau kita yakin dalam aktivitas kita, Pak, kalau kita nanti suatu saat akan kembali, kita pasti akan sungguh-sungguh dalam bekerja. Kita akan sungguh-sungguh dalam belajar. Kita akan sungguh-sungguh dalam beramal. Banyak kenapa orang sekarang kerja, dia lupa terhadap rumahnya, bahkan dia santai-santai karena dia lupa, tidak ingat terhadap orang yang ditinggalkan ataupun tempat yang ditinggalkan. Bahwa nanti dia akan kembali. Saya tak keluarlah kerja. Ingat, nanti saya kembali ke rumah harus dengan bawa uang. Maka seakan-akan Allah ini bilang kepada Abu Jahal seperti itu jahatnya. Itu apa enggak yakin nanti bakal kembali kepada Allah. Kamu kembali kepada Allah. Cuma kembali dengan kondisi apa? Inna ila rabbika ruj'a ara'aital ladzi yanha. Apakah pendapatmu fi mawadhi'iha thalathah li ta'ajjub? Ara'aital ladzi yanha abadan idza shalah ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Allah ini seakan-akan ini takjub. Maksud takjub itu apa? Memberikan pengertian kepada manusia dengan cara pendapatmu apa sih seperti itu tentang 3 perkara. Yuk kita bahas. Pertama apa? Ara'aital ladzi yanha. Apa pendapatmu alladzi tentang orang yang mencegah abadan idza shalla. Siapa yang dicegah oleh Abu Jahal? Abadan, seorang hamba. Huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dicegah adalah Nabi. Diganggu, bukan hanya dakwah. Sholat Nabi, sholat sendiri saja masih diganggu. Idza shalla, ketika sholat. Maka kalau ada orang sholat nggak boleh diganggu, haram. Apalagi melarang orang sholat. Dulu pernah ketika Rasulullah sudah wafat, Sayyidina Ali nih Pak, di zaman Sayyidina Ali, ada sahabat itu ketika mau sholat Id, subuhnya sudah subuh sholat berjamaah. Sholat Id pagi harinya, sebelum mendengarkan khutbah ada yang berdiri untuk sholat sunnah. Kan biasanya ada tuh sholat Id, orang sholat sunnah dulu. Nggak tahu kalau itu di lapangan kan sholat sunnah apa, ditanyakan toh. Sedangkan itu masih waktu yang pagi. Maka ketika itu ada sahabat tanya, wahai Sayyidina Ali, itu dulu nggak pernah dilakukan Rasulullah. Kenapa itu kok dia sebelum sholat Id, sebelum mendengarkan kok dia sholat sunnah? Kenapa kamu tidak larang? Apa jawaban Sayyidina Ali? Saya takut untuk melarang dia sholat. Kenapa? Karena saya takut termaksud daripada ayat yang apa? Alladzi yanha abadan idza sholat. Makanya kalau ada orang sholat, sudah terlanjur sholat, sudah biarkan Pak. Namanya sholat itu ada larangan ini itu walaupun dari Allah, pokoknya sudah, semoga saja diterima oleh Allah. Tapi setelah sholat kita baru kasih tahu. Jangan pas sholat kita, jangan, nggak boleh nih, nggak boleh. Sholat habis asar, kita kan nggak tahu dia sholat apa. Jangan terus dibatal, batal itu, kamu sholat apa? Tunggu dia selesai dulu. Takut apa? Sayyidina Ali takut melarang orang yang sholat dulu tidak pernah dikerjakan Nabi, kok dia sholat. Nah, Sayyidina Ali, saya takut termasuk daripada alladzi yanha abadan idza sholat, yaitu orang yang mencegah seseorang untuk idza sholat. Pertama, sifatnya Abu Jahal dan orang-orang yang buruk pokoknya. Bagaimana pendapat alladzi yanha abadan idza sholat? Ara'aita in kana 'alal huda. Apa pendapatmu in kana 'alal huda? Bahwa in kana al-manhi, yang dilarang untuk sholat itu 'alal huda, ternyata dalam keadaan diberi petunjuk. Bagaimana pendapat sobat? Ada orang ibadah dilarang, dicegah, dibatalkan, diganggu. Bisa jadi itu yang sedang beribadah adalah orang yang benar 'alal huda, dalam keadaan diberi petunjuk. Au amara bit taqwa, atau memang sedang diperintahkan untuk bertakwa. Kenapa malah diganggu? Kalau dia dakwah kamu nggak suka, oke, nggak masalah. Tapi dia ibadah, kenapa kamu ganggu? Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Yang ketiga, bagaimana pendapatmu jika ternyata yang melarang itu adalah orang yang kadzdzaba, membohongkan, mendustakan, wa tawalla, dan berpaling. Siapa? Abu Jahal. Sudah mendustakan tambah berpaling. Saya ngomong ini Pak,
ada mungkin satu orang yang mendengar dalam hatinya, mosok kayak gitu, nggak percaya dia, mendustakan. Tapi masih mendengarkan saya, masih satu kesalahannya Pak. Tapi ini ada saya ngomong, ada orang masa begitu, langsung pelencing pergi. Sudah mendustakan watawalla berpaling. Kita juga punya istri kayak gitu, bilangin kok, mosok nggak percaya. Sambil belakangnya, berarti harus sabar maksudnya, harus sabar. Enggak sedomet. Kalau kondisinya lagi happy berarti bercanda. Kalau kondisinya sedang apa? Sedang tegang-tegangnya berarti memang benar-benar Nggak jadi keluar ini. kada bawa tawala. Kalau minimal mendustakan nggak usah berpaling lah. Kalau mendustakan, ini sudah Abu Jahal sudah mendustakan, berpaling. Anil iman, dari iman. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Bukankah orang yang tidak tahu itu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Nah, ini seakan-akan Allah ini memberikan pemahaman kepada kita Pak, bahwa Allah ini sudah, Allah memiliki CCTV yang 24 jam abadan. Orang kerja di kantor ada CCTV-nya. Rajin tidak Pak? Rajin. Kita mau berkunjung ke Pak Lurah, ternyata di ruang tamunya ada CCTV. Tapi kalau nggak ada CCTV, pergi. Begitu juga kalau kita mau selamat dunia akhirat, selalu sadar diri bahwa kita punya CCTV. Siapa? Allah. Ada polisi, ada lampu merah, ada polisi yang jaga. Lampu merah berhenti nggak Pak? Kalau nggak ada polisinya. Iman polisi namanya. Kalau nggak terobos saja. Malah seakan-akan kok, merah nih. Uji nyali. Nah, kalau kita mau selamat dunia akhirat, ngerasa bahwa kita dilihat. Orang banyak lalai apa? Karena dia tidak tahu bahwa dia bakal kembali dan bahwa dia dilihat oleh Allah. Lanjutkan la illam yantahi lanasfa'am bin nafiyah. Baru ini ancaman. Setelah dipaparkan daripada apa sifat-sifat Abu Jahal, tidaklah la illam yantahi lanasfa'am bin nafiyah. Sungguhnya orang yang mencegah itu, yaitu Abu Jahal, lanasfa'am bin nafiyah, akan ditarik, sungguh akan ditarik ubun-ubunnya. Nafiyah itu ubun-ubun. Ditarik ubun. Tadi saya sudah jelaskan kisahnya. Nafiyatin kadibatin khotiyah, yaitu ubun-ubunnya orang kadibah yang membohongkan, khotiyah, lagi juga dia banyak keburukannya. Nafiyah ini walaupun ubun-ubun, tapi yang dimaksud adalah orangnya. Sebagaimana wajah itu mewakili pada orangnya. Makanya penyebutan ubun-ubun ini sebenarnya semuanya, nggak hanya yang dihukum hanya ubun-ubun. Yaitu ubun-ubun ya, karena ubun-ubun kepala ini perwakilan daripada anggota. Nafiyatin kadibatin khotiyah. Ubun-ubunnya orang yang berdustakan, khotiyah. Lagi juga berbuat salah banyak sekali, khotok. Falyad'una dia, maka yad'una dia. Gara-gara tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu, awal-awal sholat dinasihati dihardik Abu Jahal ini nadiyah, falyad'una dia, sesumbar. Kalau kamu masih seperti itu juga Muhammad, aku bakal panggil itu gengku. Nadia itu apa? Ahlu nadiyah wa huwa majlis. Nadia itu sebenarnya tempat tongkrongan, tapi yang dimaksud adalah orang yang nongkrong, ya geng lah. Abu Jahal ini pamer. Kamu seperti itu, saya panggilkan bolo-bolo pun nanti. Apa nggak takut kamu seperti itu? Abu Jahal sesumbar seperti itu supaya Nabi, nggak usah sholat-sholat, nggak usah dakwah. Sanad'u zabaniyah. Kira-kira gimana Pak? Baru awal-awal Nabi ini sendiri Islam, hanya ditemani Siti Khadijah, mendakwakan seperti itu agama Islam, dan mendakwakan kepada premannya daerah itu. Bukan hanya daerah, premannya, wilayah itu, gak hanya wilayah, negeri itu. Kalau kita bagaimana? Diancam seperti itu. Sudah dia premannya bilang, kamu kalau nggak cukup saya panggil teman-temanku lagi yang dari geng lain ini.
sumbar seperti itu. Allah langsung bilang sanad'uz zabaniyah. Kalau begitu nanti pun kami akan panggil itu namanya zabaniyah. Siapa? Al-malaikah al-ghulab asydad li ahlaki fil hadis law da'ana dia li akhwadat zabaniyah ayanan. Kalau memang Abu Jahal mau ngambil itu kelompoknya, pamer kelompoknya, Nabi Muhammad bahkan Allah Subhanahu wa taala kami pun akan panggil zabaniyah. Siapa zabaniyah? Orang yang dorong-dorong ke neraka. Kalau bahasa pedagangnya Satpol PP-nya neraka. Kalau kita ya polisinya neraka. Kalau ada preman ya polisi masih bisa, karena polisi berdiri di atas hukum, masih kuat. Kecuali polisi yang cemen-cemen. Tapi ini polisinya neraka. Nah, polisinya neraka. Bukan polisi yang ada di jalan, ada yang enggak, polisinya neraka. Kalau kita apa propos apa polisinya polisi atau PM kalau untuk tentara atau intel atau bin pokoknya itu. Dia pamer punya geng. Wahai Muhammad jangan sedih. Bahkan nanti aku akan zabaniyah. Panggil itu malaikat-malaikat pendorong di neraka zabaniyah. Siapa itu? Satpol PP-nya neraka. Lebih dahsyat mana nih Pak? Nah, kalau kita ada orang disombongi ya memang itu. Nah, kita dibolehkan untuk sombong. Cuma takut-takut orang sombong satu, kita malah sombongnya 5. Makanya ya hati-hati. Kalau nggak paham benar tentang sombong, tidak usah membalas. Karena bersabar lebih baik. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali la tuti', jangan mau ya Muhammad kamu taat dengan Abu Jahal. Dia bilang nggak usah sholat, nggak usah dakwah, nggak usah mau ya Muhammad fitarki sholat, dalam meninggalkan sholat. Wasjud waqtarib, tetaplah kamu sujud, waqtarib, dan tetaplah kamu mendekatkan diri taat kepada Allah. Minhu bi ta'atihi. Ada orang bilang kamu nggak usah lah kesana-sana. Corona nanti banyak lagi yang Bapak. Nah, corona memang menakutkan tuh, tapi saya punya menakutkan lagi apa? Yaitu kematian. Corona belum tentu mati, tapi kalau kematian pasti mati. Nah, kalau ada orang nakut-nakuti corona, kalau kamu datang ke majelis nanti ada corona, Sekarang bilangnya, awal-awal ya jangan bilang gitu, kalau gitu nanti dimusuhi. Dalam hati apa? Nggak usah takut ketika ada orang menghalau daripada amal kita, ibadah kita. Pasang kacamataku. Ya, masa bodoh lah kamu bilang apa? Yang penting ini sudah istiqomah kami lakukan. Apa? Saya akan lakukan perbaikan, tapi saya akan terus. Yang jadi orang cemen dalam majelis siapa? Ditegur sekali minder. Ditegur ini langsung cemen, tidak mau berangkat, tidak mau semangat lagi. Ini orang yang nanti takut kesalahan kok, nanti takut seperti jangan, beranikan saja. Selagi itu sudah mantap, madep, marah apa lagi? Nah, oleh karena itu kesimpulan Pak. Ya, kesimpulan. 5 menit. Pertama, kita ini mau sukses dunia akhirat, mau belajar. Sudah kuncinya. Mau perkara dunia belajar. Nggak ada kesuksesan, nggak ada keselamatan itu warisan. Nggak ada istrinya kalau dokter terus anaknya sehat semua, belum tentu. Nggak ada terus kalau dokter anaknya semua dokter semua, kalau nggak belajar belum tentu. Maka kalau mau sukses dunia terlebih akhirat, iqra, bacalah karena di sini nggak disebut yang dibaca apa. Maka orang mengatakan ini global. Yang bisa kita baca dibaca, yang belum kita bisa baca belajar untuk membaca. Saya takut sama hujan. Itu takut sama hujan apa takut akibatnya? Saya takut nanti hujan. Itu takut sama hujannya apa akibatnya hujan? Akibatnya hujan. Karena sudah belajar tahu. Jadi kalau dibilang nanti kamu masa takut sama hujan aja takut. Maksudnya takut akibatnya. Takut sama polisi. Polisinya krempeng, kurus itu. Bahkan perintahnya disebut aja nggak mau bunyi Pak, anginnya nggak ada. Tapi kalau kita takut, bukan takut polisinya, dampaknya nanti seperti itu. Makanya kita boleh membagusi jasad kita, tapi jangan lupa membagusi ruh batin ya kita, karena itu yang akan berpengaruh dibandingkan jasad kita. Walaupun kecil cebol, tapi kalau dia Pak Gubernur,
Ya walaupun kekar binaragawan, sering dianu, nggak berani juga. Gini-gini depan gubernur, nggak berani ya, nggak berani. Gubernur walaupun pendek, perutnya sudah buncit gitu. Makanya ruh ini yang akan meningkatkan kualitas kita di hadapan Allah. Dan tidak usah tergiur dengan apa pujian ataupun apa yang kita cari di masyarakat. Itu hanya semu saja, sementara saja. Kalaupun mau cari pujian masyarakat, orang ingat itu hanya berlaku hanya sebentar saja, nggak lama. Kamu mau jadi lurah, nggak lama 5 tahun. Jadi bupati, kol 2 periode. Mau jadi presiden 2 periode sudah banyak uang, banyak oposisinya. Terus yang kedua, selain daripada kita mau belajar, ingat bahwa ilmu ini datang dengan 2 jalan. Yang umumnya jalan dengan sungguh-sungguh, manjadda wajada. Yang enggak umumnya ini dengan jalan laduni. Enggak usah mikir yang laduni. Ya Allah berikanlah ilmu ya duni, ya Allah berikan. Enggak usah mikir yang ini. Yang harus dipikir adalah ilmu kasbi. Ilmu apa? Ilmu belajar. Kalau pemberian itu sudah Allah, terserah mau diberikan kepada siapapun, terserah. Terus yang ketiga, ketika ada orang yang berbeda pendapat, beda paham dengan kita, jangan buru-buru mencegah untuk tidak melakukan amaliyah orang tersebut. Apalagi orang sholat ataupun orang sedekah, jangan Pak, seperti jangan. Kalau memang itu hanya selisih pendapat, supaya kita tidak tergolong daripada orang yang mencegah dari suatu amal. Astagfirullah. Kayak sama ada jamaah yang sering tinggal di masjid, Pak. Nah gitu kita harus bijak. Kalau kita bilang ini harus bersih, bilang, tapi Pak di sini boleh nginap, tapi harus jaga kebersihan. Karena nggak boleh mengusir orang dari masjid. Bahkan orang lagi duduk saja santai di masjid, Pak, dimatikan itu lampu, yang memang itu lampu satu-satunya untuk menerangi, itu saja tidak boleh. Kecuali masjid pribadi, terserah kalau masjid pribadi. Tapi kalau masjid itu masjid umum, nggak boleh kita mematikan yang sekiranya orang masih membutuhkan. Dan yang nggak boleh juga apa? Sudah nggak dibutuhkan, nggak dimatikan. Mubadil. Itu saya kesimpulan 3. Kalau mau belajar tetap harus ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.